Forsaken Rebels Tale Part 3. Cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Mereka tidak pernah bermain di atas panggung besar, tidak pernah ada sorotan lampu yang memancar ke arah mereka, dan mereka tidak pernah menganggap musik sebagai ajang mencari ketenaran. Musik mereka adalah cara mereka berbicara dengan dunia tanpa kata-kata. Studio musik rental yang mereka sewa per jam menjadi saksi bisu dari semua emosi yang mereka pendam. Setiap hari, mereka datang dengan harapan yang berbeda-beda, namun satu hal yang tetap sama, tekad mereka untuk mengungkapkan isi hati lewat lagu. Tanpa peralatan canggih, tanpa rekaman profesional, mereka merekam suara mereka sendiri dengan cara mereka. Ada semangat yang tak tergoyahkan dalam tiap ketukan drum Rizal yang berantakan, tiap alunan gitar Fadli yang terkadang penuh keraguan, dan suara bass Bima yang meskipun tenang, penuh kekuatan. Namun di balik kebersamaan itu, ada satu hal yang menyatukan mereka, persahabatan yang telah menguatkan mereka dalam setiap ketidaksempurnaan. Seperti potongan-potongan puzzle yang saling melengkapi, band ini bukan hanya tempat mereka menyalurkan bakat, tetapi juga tempat mereka bertumbuh bersama. Lagu pertama yang mereka ciptakan adalah Sahabat, sebuah lagu yang mencerminkan bagaimana persahabatan mereka adalah satu-satunya hal yang tetap utuh dalam dunia yang penuh dengan kerapuhan. Arif, dengan kesabaran yang tak tertandingi, mengarahkan mereka untuk merangkai lirik yang tidak hanya bercerita tentang kebersamaan, tetapi juga tentang perjuangan mereka melawan segala keterbatasan yang ada. Sahabat itu bukan sekadar mereka yang selalu ada di saat senang, kata Arif. Sahabat adalah mereka yang bisa melihat kita dalam keadaan paling buruk dan tetap bertahan di sisi kita. Lagu Sahabat lahir dari semangat itu, tentang bagaimana mereka selalu ada untuk satu sama lain, meski dunia di luar sana menganggap mereka tak berarti. Liriknya penuh dengan kesederhanaan, namun mengandung kekuatan yang dalam. Saat mereka merekam lagu ini, meski hanya menggunakan alat seadanya, setiap ketukan drum Rizal dan petikan gitar Fadli seakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Lagu ini adalah manifestasi dari segala yang telah mereka lewati bersama. Namun, meskipun mereka memiliki satu sama lain, ada satu kenyataan pahit yang tak bisa mereka hindari, hidup seringkali menuntut kita untuk memakai topeng manis di hadapan dunia. Lagu Topeng Manis menggambarkan betapa mereka terpaksa menutup perasaan mereka untuk bertahan di dunia yang tak selalu memahami mereka. Lagu ini adalah tentang ketidaknyamanan yang kita rasakan setiap hari, kata Bima dengan nada serius. Kadang-kadang kita harus menunjukkan senyuman yang palsu agar orang lain tidak melihat siapa kita sebenarnya. Lirik Topeng Manis adalah cermin dari kenyataan pahit itu, tentang bagaimana mereka harus bertahan meskipun semuanya terasa tidak adil. Ketukan drum Rizal yang penuh kekacauan, gitar Fadli yang penuh kehati-hatian, dan suara bass Bima yang menghentak menciptakan atmosfer lagu yang penuh dengan konflik batin. Meskipun dunia mengharuskan mereka untuk tersenyum, hati mereka penuh dengan keraguan dan keletihan. Lagu Ketombe muncul dari perasaan yang jauh lebih gelap dan lebih pribadi. Ini adalah lagu tentang perasaan terperangkap dalam kenyataan yang tidak bisa dihindari, tentang bagaimana beberapa masalah datang berulang-ulang, seperti ketombe yang tidak pernah benar-benar hilang meskipun telah berusaha keras untuk membersihkannya. Lagu ini adalah cermin dari perasaan mereka yang terus bertahan meskipun harus menghadapi kegagalan demi kegagalan. Ketombe itu seperti hal yang menempel di kepala kita, kan? Kata Fadli dengan tatapan serius. Kita coba untuk membersihkannya, tapi ia selalu kembali lagi. Lagu ini penuh dengan keputusasaan yang terpendam, namun juga mengandung semangat untuk terus bertahan. Meskipun segala sesuatunya terasa seperti perjuangan tanpa akhir, mereka tahu bahwa mereka harus terus maju, bahkan jika perasaan itu tak pernah hilang sepenuhnya. Liriknya mengalir dengan penuh rasa sakit dan frustrasi, namun di balik semua itu ada harapan yang tersembunyi. Mereka sadar bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan, tetapi tentang bagaimana mereka bisa terus berjuang, meskipun mereka merasa seolah-olah dunia menertawakan mereka.
Semakin sering mereka berlatih, semakin terasa bahwa lagu-lagu mereka bukan hanya tentang musik. Mereka adalah catatan dari perjalanan panjang mereka, catatan tentang perasaan yang tak terucapkan, tentang ketidaksempurnaan yang diterima, dan tentang persahabatan yang mengikat mereka. Lagu-lagu itu menjadi semakin epik, bukan hanya karena melodi atau liriknya, tetapi karena mereka mewakili perjuangan yang tak terlihat oleh dunia luar. Mereka belajar untuk menerima kekurangan mereka, untuk saling mendukung meskipun masing-masing terjebak dalam dunia yang berbeda-beda. Rizal, yang selalu merasa terpinggirkan, kini menemukan tempatnya. "Aku tidak peduli jika dunia tidak tahu tentang kita," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Yang penting, kita tahu apa yang kita miliki. Dan itu lebih dari cukup." Meski band mereka tidak pernah tampil di panggung besar, meski musik mereka hanya terdengar di studio yang sempit dengan alat seadanya, setiap lagu yang mereka buat memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sekadar suara. Di setiap not yang dimainkan, di setiap lirik yang ditulis, mereka menemukan sebagian dari jati diri mereka yang sebelumnya tersembunyi. Di antara ketukan drum Rizal yang berantakan, petikan gitar Fadli yang kadang tidak sempurna, dan suara bass Bima yang penuh dengan ketegasan, ada satu hal yang mereka semua setuju, musik ini adalah cara mereka menemukan siapa mereka sebenarnya. Mereka bukan lagi sekadar anak-anak yang terperangkap dalam kesulitan hidup mereka. Mereka adalah rebel yang berjuang, dalam setiap ketukan, dalam setiap kata. Arif, meskipun selalu menjadi pemimpin dalam band, mulai merasakan perubahan yang lebih mendalam. Musik ini bukan hanya soal menguasai alat, ini soal menggali jiwa. Dan kita mulai menggali jiwa kita lewat lagu-lagu ini, katanya dengan tatapan yang tajam, penuh refleksi. Mereka mulai mengerti bahwa setiap kesalahan yang mereka buat di dalam studio bukanlah sebuah kegagalan, tetapi sebuah pelajaran. Masing-masing dari mereka memiliki cerita yang ingin diungkapkan, cerita yang selama ini terpendam dalam hati mereka. Musik mereka tidak hanya menjadi suara kebebasan, tetapi juga bentuk pemberontakan terhadap kenyataan hidup yang mereka jalani. Saat mereka semakin tenggelam dalam proses penciptaan lagu, masa lalu mereka yang gelap dan penuh luka pun tak bisa mereka hindari. Rizal, yang terlahir dari keluarga penuh kekerasan, selalu merasa bahwa musik adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari kenangan-kenangan buruk yang terus menghantuinya. Topeng Manis adalah bukti dari upayanya untuk bertahan di dunia yang terus menuntutnya untuk tersenyum meskipun hatinya terluka. Bima, yang terlahir dari keluarga pegawai kecil, merasa terjebak dalam kehidupan yang sederhana. Ia sering merasa bahwa ambisi yang dimiliki Arif, Fadli, dan Rizal terlalu besar baginya. Namun, melalui lagu Ketombe, Bima mulai menyadari bahwa hidupnya yang penuh dengan rutinitas juga memiliki makna. Lagu itu menggambarkan bagaimana perasaan terperangkap dalam kenyataan yang sulit diterima, namun tetap bertahan karena tidak ada pilihan lain. Fadli, dengan kisah hidupnya yang penuh kesepian sejak kehilangan orang tua. Di usia muda, merasakan setiap lirik yang ia tulis begitu dekat dengan hatinya. Sahabat bukan hanya lagu tentang kebersamaan, tetapi juga tentang kehilangan yang membuatnya lebih menghargai kehadiran teman-temannya. Arif, yang tampak selalu tenang, ternyata menyimpan keraguan besar tentang apakah ia benar-benar bisa memimpin band ini menuju suatu perubahan. Dengan lagu Sahabat, ia mulai belajar bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban segera. Terkadang, persahabatan mereka sendiri sudah cukup memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Malam itu, mereka berkumpul di studio kecil mereka yang sesak. Semua duduk mengelilingi alat rekam sederhana yang mereka miliki, dan meskipun hanya ada lampu neon yang berkedip lemah, suasana dalam ruangan itu penuh dengan semangat. Ketika mereka mulai memainkan lagu Sahabat untuk pertama kalinya secara utuh, ada keheningan yang mendalam. Mereka sadar, ini bukan hanya lagu, ini adalah kenyataan yang telah mereka coba hindari selama ini. Lagu itu mengalun perlahan, mengisi setiap sudut ruangan dengan emosi yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketukan drum Rizal yang meskipun masih berantakan,
kini terasa seperti bagian dari jiwa yang terlepas. Fadly dengan gitar yang dimainkan pelan namun pasti, menambah kekuatan pada setiap kata yang terdengar. Bima, dengan bassnya yang merendah, menyatukan semuanya dengan kekuatan yang penuh kesunyian. Dan suara mereka yang bersatu, membawa mereka pada kesadaran bahwa mereka adalah sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Ini bukan hanya untuk kita, kata Arif setelah mereka selesai memainkan lagu. Ini adalah cerita kita, dan kita tidak perlu panggung besar untuk mengungkapkannya. Malam itu, mereka merasakan kebersamaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka tidak butuh perhatian dunia. Mereka hanya butuh satu sama lain, dan musik mereka.